Halo teman-teman, selamat datang di Dreamland. Saya Popo, saya yang akan memandu Anda ke sebuah film science fiction horror terbaru Amerika yang berjudul Nope. Dibesut sutradara ternama Jordan Peele, yang juga membuat film Us dan Get Out, Nope menceritakan kisah tentang dua saudara pelatih hewan untuk kebutuhan film-film Hollywood dalam obsesi mereka untuk merekam keberadaan UFO yang bersembunyi di ladang peternakan mereka. Jadi langsung kita saksikan, ini dia, Nope. Di tahun 1998, di depan banyak pemirsa yang hadir di studio sitkom terkenal tentang sebuah simpanse lucu bertajuk Cordy's Home, sang titular simpanse, Cordy, bereaksi agresif dan memukuli aktor-aktor lain di sitkom itu sebab terpantik oleh letusan balon di episode special anniversary sitkomnya. Sang aktor cilik, Ricky Park, atau yang biasa dipanggil Jup, bersembunyi di bawah meja properti panggung, mencoba mengamankan dirinya dari amukan Cordy yang tak terkendali. Cordy, yang akhirnya lebih tenang saat semua aktor dewasa itu telah tewas, kemudian mendatangi Jup kecil dan mengajaknya untuk melakukan tos. Tangan berdarah pun Cordy ulurkan, lalu disambut tangan Jup yang bergetar ketakutan. Sebelum dari belakang, Cordy ditembak mati di depan mata Jup oleh polisi yang baru datang ke studio itu. Sementara di tahun 2020-an ini, di sebuah daerah peternakan bernama Agua Dulce, seorang pelatih hewan bernama Otis Haywood Senior dan putranya, Otis Haywood Junior atau OJ, sedang melatih kuda-kuda mereka untuk sebuah produksi film baru Hollywood. Saat OJ ingin sejenak meninggalkan ayahnya sendirian untuk mengambil kudanya yang lain, tiba-tiba terdengar suara gemuruh di awan beserta tembakan peluru dari langit ke arah mereka. Otis Senior terkena tembakan itu yang menembus ke kepalanya. OJ berusaha melarikan ayahnya ke rumah sakit, namun usahanya gagal sebab peluru itu bersarang di batang otak ayahnya. Belakangan baru OJ ketahui bahwa yang menembus kepala ayahnya bukanlah peluru, melainkan sekeping uang logam, yang artinya dilemparkan dengan sangat kencang dari langit, bersama juga benda-benda yang lain, termasuk sebuah kunci rumah yang juga menancap di pantat kuda mereka. Berkat kematian ayah OJ yang tragis sekaligus aneh itu, OJ harus meneruskan bisnis hewan filmnya itu dengan bantuan adiknya, Emerald, yang sebenarnya ogah-ogahan untuk membantunya. Tapi OJ tetap membutuhkan M yang pintar bicara dan bisa menutupi kelemahan komunikasinya. Tapi sebab M tak bisa menjelaskan tentang teknis kuda dengan benar, salah seorang kru melakukan kesalahan dengan memasang cermin di depan kuda OJ, yang kemudian membuat sang kuda bereaksi agresif dan menendang salah satu aktor. Kejadian itu membuat mereka dipecat dari proyek film itu dan tak mendapatkan kompensasi sama sekali. Padahal di saat yang sama, OJ dan M sedang membutuhkan banyak uang pasca meninggalnya ayah mereka. Kebutuhan finansial itu memaksa OJ memacu mobilnya ke Jupiter's Claim, sebuah taman bermain, dan menjual salah satu kudanya kepada Jup, si aktor cilik di awal film yang kini telah dewasa dan menjadi pemilik dari taman bermain itu. Jup ternyata telah move on dari kejadian traumatis masa kecilnya itu, dan malah memanfaatkan musibah tragis yang terekam kamera itu untuk keuntungan yang lebih besar, dengan membuka sebuah museum kecil dari properti-properti sitkom Cordy's Home, juga foto eksklusif saat sang simpanse pembunuh itu melakukan tos dengannya. OJ dan M terpukau melihat bagaimana cara Jup berdamai dengan traumanya, sekaligus kagum pada otak bisnis Jup yang cemerlang. Sebelum mereka pulang, Jup memberikan tawaran untuk membeli ladang milik keluarga OJ untuk memperbesar taman bermainnya, yang enggan OJ terima sebab tanah itu adalah satu-satunya peninggalan sang ayah untuk mereka. Tawaran dari Jup membawa dua saudara itu ke dalam momen mengenang mendiang sang ayah. Mereka saling iri dengan bagaimana sang ayah dulu memperlakukan mereka masing-masing. Kenangan tentang sang ayah itu juga akhirnya membuat M mengerti mengapa OJ
enggan menjual ladang mereka. Namun obrolan hangat itu terpaksa dihentikan ketika salah satu kuda mereka, Ghost, mengeluarkan suara aneh lalu kabur dari arenanya. OJ mengejar kemana Ghost pergi, namun bukannya mendapatkan Ghost, ia malah melihat sebuah kilatan cahaya dari sesuatu seperti piring terbang di balik awan. Betapa besar dan cepatnya UFO itu membuatnya ketakutan sekaligus penasaran. Apalagi M punya ide gila bahwa jika mereka merekam UFO itu dan menjualnya ke stasiun TV terkenal, mereka akan menjadi kaya raya. Sehingga di pagi harinya, M mengajak OJ pergi membeli kamera CCTV untuk memantau langit di sekitaran peternakan mereka. Dibantu oleh Angel Torres, teknisi pemasangan kamera CCTV, kini mereka punya 3 kamera yang bisa digerakkan memutar ke atas dan ke bawah, sehingga mereka bisa memantau langit dan peternakan dengan kamera CCTV yang sama. Rencana mereka semakin matang saat ditambah dengan sebuah patung kuda yang dicuri M dari taman bermain milik Jup yang mereka gunakan sebagai umpan pancingan agar sang UFO mau mendekat kembali ke ladang mereka. Maka di malam harinya, pemantauan itu dimulai. Bahkan ternyata, tak hanya OJ dan M, tapi juga Angel, yang juga tertarik pada kisah tentang sang UFO di ladang milik OJ itu. Diam-diam Angel menyambungkan kamera CCTV OJ ke laptopnya dan dipantaunya dari jarak jauh. Namun sayang, sebab seekor belalang sembah yang menutupi salah satu lensa CCTV membuat mereka gagal mendapatkan footage yang jelas. M lalu coba mengusir belalang sembah itu dari lensa kamera CCTV-nya. Namun di sana ia menyadari bahwa UFO itu sudah berada di balik awan di atas ladang mereka. OJ bahkan lebih dulu mengetahuinya, sebab ia juga ada di ladang untuk mengejar kudanya yang kabur. Tiba-tiba UFO itu datang mendekat ke arah OJ, memaksa OJ pergi menjauh dari sana. OJ selamat, tapi Clover, kudanya yang tadi kabur, berhasil dihisap masuk oleh UFO itu sebelum sang UFO pergi meninggalkan ladang. Itu membuat mereka tak henti-hentinya berkata kasar terkait lenyapnya Clover. Bahkan di pagi harinya, Angel kembali mendatangi mereka dan menunjukkan temuannya dari rekaman CCTV di ladang OJ bahwa jika rekaman itu dipercepat, maka akan terlihat sekumpulan awan yang tidak ikut bergerak, sementara awan-awan lain berpindah sesuai arah angin. Mereka berasumsi bahwa awan yang tidak bergerak itulah yang jadi tempat persembunyian sang UFO di siang hari. Sementara di taman bermain, Jup kini punya sebuah pertunjukan baru. Pertunjukan itu tak lain adalah pengalaman melihat UFO lebih dekat, di mana memang tribun penonton menghadap langsung ke ladang OJ. Jup membuka show-nya di depan banyak audiens yang mau membayar mahal dan memperkenalkan lagi salah satu kuda yang OJ jual kepadanya, yang Jup jadikan sebagai umpan agar UFO itu mau datang mendekat. Tapi segera saja, keputusan untuk membuat pertunjukan itu akan segera disesali oleh Jup. Sebab UFO itu benar datang mendekat, bahkan terlalu dekat, lalu menghisap semua orang di taman bermain itu. Disinilah kita tahu bahwa ternyata UFO itu bukanlah seperti bayangan kita pada umumnya. UFO itu ternyata bukanlah pesawat, melainkan seekor binatang raksasa yang punya perut besar dan sanggup menampung banyak sekali audiens pertunjukan Jup yang kini sedang dikunyahnya dengan sangat beringas. Lucky sendiri malah selamat dan tidak ikut dihisap oleh sang UFO. OJ yang setelah melihat tanda hadirnya sang UFO di taman bermain itu, kemudian datang ke sana dan menemukan kuda kesayangannya, menjadi satu-satunya yang selamat setelah tragedi itu. OJ hampir saja dimakan oleh sang UFO jika ia tak segera bersembunyi di balik atap arena pertunjukan. Dengan melihat mulut sang UFO dengan sebegitu dekatnya, OJ akhirnya tahu bahwa UFO itu sejatinya adalah seekor binatang liar yang sedang kelaparan, sehingga ia langsung membawa lagi untuk segera pulang dan berlindung. OJ juga coba memperingatkan adiknya untuk berlindung, namun sayang, sang UFO ternyata kini sudah mengintai di dekat rumah OJ, yang membuat jaringan listrik di rumah itu menjadi kacau dan memutus sambungan telepon OJ. Untungnya M
juga Angel sudah berada di dalam rumah, sehingga mereka aman dari bahaya sang UFO yang semakin berani menampakkan dirinya itu. Sang UFO bahkan sudah berada tepat di atas rumah mereka dan menghujani rumah dengan sisa-sisa makanan yang tak bisa dicernanya, berupa semua barang-barang pengunjung, juga sisa-sisa puing taman bermain. Sang UFO pun menutup acara buang airnya di atas rumah OJ itu dengan mengeluarkan darah sisa para pengunjung taman bermain yang membuat seluruh dinding rumah OJ kini terlapisi darah manusia. Dibandingkan dengan Angel dan M, posisi OJ sebenarnya jauh lebih terancam. Ia kini berada beberapa puluh meter dari rumahnya dan tak bisa lagi menjalankan mobilnya karena kelistrikan mobil itu terganggu dengan adanya sang UFO di atasnya. UFO itu baru pergi saat fajar tiba, membuat mobil OJ kembali hidup dan bisa ia pacu kembali ke rumahnya. Kabut pun masih menyelimuti rumah OJ, menandakan bahwa sang UFO sebenarnya masih mengintai di balik awan. Sehingga saat sudah di dekat rumahnya, OJ memberi kode agar Angel dan M mengikuti arahannya agar bisa pergi dari sana. Sayangnya, sang UFO kembali menunjukkan wajahnya dan membuat pelarian mereka hampir gagal. Tapi untungnya, OJ segera menyadari bahwa jika UFO itu benar adalah binatang, maka yang harus dilakukannya hanyalah tidak mencoba menatap mata sang UFO, seperti halnya aturan dasar saat menghadapi binatang lainnya, jika mereka mau aman dan tidak menarik perhatian sang binatang. Ajaibnya asumsi OJ itu kembali benar, sebab sang UFO berada sangat dekat dengan mereka, tapi enggan memakan mereka. Berkat itu pelarian mereka berhasil dan membuat mereka bisa mengamankan diri untuk sementara waktu di kediaman Angel. OJ dan M baru berani pulang di beberapa hari setelahnya, berharap sang UFO sudah tidak mengintai lagi di ladang mereka, juga berharap agar kuda-kudanya tidak mati karena belum diberi makan. Bahkan kembalinya mereka ke rumah itu ternyata sudah ditunggu oleh Enler Holz, seorang sinematografer film terkenal yang setelah berita hilangnya 40 orang pengunjung taman bermain Jup menjadi tertarik untuk ikut pada proyek OJ dan M untuk mendokumentasikan keberadaan sang UFO. Peralatan perang mereka untuk merekam keberadaan sang UFO bahkan semakin lengkap. Saat Holz ternyata mempersiapkan sebuah kamera tanpa listrik buatannya sendiri saat mendengar kabar dari M bahwa sang UFO itu bisa mengacaukan kelistrikan. Kini keempat orang itu bersiap sebaik dan secepat mungkin sebelum orang-orang lain menyadari tentang keberadaan sang UFO dan membuat dokumentasi lebih dulu dari mereka. Sebab jika itu terjadi, uang berjumlah sangat besar yang bisa mereka harapkan dari menjual rekaman UFO itu ke televisi hanya akan menjadi mimpi yang tak pernah terwujud. Mereka merancang semua skenario, termasuk pancingan berupa boneka angin dan peralatan pendukung kamera untuk bisa mendapatkan gambar terbaik. Kini tibalah hari di mana semua rencana itu dijalankan. Mereka sudah terbayang uang miliaran dolar yang akan mereka dapatkan dari menjual footage langka itu ke televisi. Sebab itulah mereka amat semangat menanti momen keluarnya sang UFO. Pancingan boneka angin itu pun dinyalakan, mencoba menarik UFO itu agar mau keluar dari sarangnya. OJ pun juga ikut menjadi pancingan hidup, selain juga bertugas untuk memonitor pergerakan sang UFO. OJ mulai melihat bahwa dari sisi ngarai, beberapa pancingan boneka angin itu telah mati, menandakan bahwa sang UFO sudah mulai mendekat. Sayangnya tiba-tiba datang seorang berbaju hitam dan membawa motornya ke dekat area perekaman mereka. M segera menemui pria itu, yang ternyata adalah reporter dari stasiun TV terkenal, yang mencoba mencuri kesempatan untuk ikut mendokumentasikan sang UFO. M coba memperingatkan reporter itu untuk tak mendekat ke tengah ladang, yang tentu diabaikannya. Ia malah memacu kencang motornya untuk semakin ke tengah ladang, ke titik di mana UFO itu sedang berada. Motornya pun berhenti melaju karena kelistrikannya mati akibat berada terlalu dekat dengan sang UFO. OJ dituntun oleh niat baiknya coba menyelamatkan reporter itu. Namun sayangnya, ia terlambat untuk mengamankan reporter itu, di mana sang UFO dengan sangat cepatnya sudah tiba terlebih dahulu dan menghisap masuk sang reporter.
OJ kini coba menyelamatkan diri, dan dengan asumsinya untuk tidak menatap sang UFO pun kembali berhasil membuatnya selamat. Bahkan dengan kepintarannya mengendalikan kuda, OJ berhasil membuat UFO itu bisa berpose bagus di depan kamera milik Halls. Gambar itu berhasil direkam oleh Halls dan Angel, tapi ternyata rekaman itu tak membuat ego kreatif Halls puas. Ia ingin sebuah gambar yang lebih dekat lagi dengan sang UFO, yang membuatnya berlari, membawa kameranya ke atas gunung. Di sana ia bisa mendapatkan gambar yang diinginkannya, meskipun percobaannya itu ternyata meminta harga yang lebih mahal, yaitu nyawanya. Halls tewas dihisap oleh sang UFO demi obsesi sinematografinya. Tapi kenekatan Halls itu ternyata membuat sang UFO sadar bahwa ia diamati. Sang UFO coba mengejar ketiga orang lainnya yang menuntut mereka untuk bisa kabur dan menyelamatkan diri. Angel berhasil selamat sebab sebuah terpal dengan kawat berduri menggulung tubuhnya dan menutup matanya sebelum sang UFO menerekamnya. Itu membuat sang UFO memuntahkannya kembali, dan kemudian membuat sang UFO menunjukkan bentuk aslinya dan berubah dari piring terbang menjadi bentuk sejatinya yang seperti ubur-ubur. OJ sendiri berusaha melindungi M yang ia minta kabur menjauh, dengan mengorbankan dirinya sendiri agar sang UFO menjauh dari M. Cara itu berhasil mengelabui sang UFO untuk lebih mengejar OJ dan membuat M bisa kabur dengan menaiki motor sang reporter TV untuk menjauh dari ladang. M tak mau pengorbanan OJ untuknya itu sia-sia, sehingga ia memacu motornya ke taman bermain cup dan menuntaskan rencana mereka. M berpikir untuk menggunakan balon raksasa taman bermain cup sebagai pancingan sang UFO agar sang UFO mau pergi menjauh dari kakaknya. Butuh waktu lama sampai pancingan M itu berhasil ditangkap mata sang UFO, sehingga M ragu jika OJ masih hidup. Ia tak mau kematian OJ untuknya itu menjadi sia-sia, sehingga ia segera memasukkan koin ke dalam wahana kamera sumur harapan taman bermain cup untuk mengambil foto sang UFO, dan berhasil membuat sebuah gambar yang amat luar biasa, tepat di momen di mana sang UFO memakan balon raksasa itu. Bahkan ternyata balon itu punya efek lain, di mana ia meledak di dalam perut sang UFO, yang kemudian membuat UFO itu tewas dan mengakhiri ancamannya kepada seluruh penghuni ladang. M berteriak kegirangan merayakan kemenangannya dan pengorbanan OJ untuknya yang ternyata tidak sia-sia. Bahkan satu kejutan lagi untuk M, di mana ternyata OJ berhasil selamat dari terkaman sang UFO, seraya dengan sebuah foto luar biasa yang akhirnya tercetak rapi dari wahana kamera sumur harapan. Sehingga disinilah Nope tamat. Cukup sekian pembahasan film kita kali ini. Terima kasih atas atensinya. Tetap waras dan terengginas. Selalu berbahagia ya. Bareng